Selamat datang di Star Podcast, tempat kita memimpin, menginspirasi, dan berkolaborasi. Yes, hari ini kita akan membahas topik yang cukup berat, tapi perlu untuk kita renungkan dan perlu untuk kita bahas, yaitu puasa moral menakar durhaka Gen Z hingga korupsi Pertamina di puncak kejayaan dan kekuasaan. Kita nggak sendirian nih, ada dua narasumber yang keren yang bakal kasih kita perspektif berbeda. Ada Pak Naufal, guru kami lulusan Al-Azhar yang bakal ngebahas dari perspektif Islam. Dan ada Pak Wiwit, guru sosiologi lulusan Airlangga yang bakal bedah dari sisi sosial dan pemerintahan. Assalamualaikum Pak Wiwit dan Pak Waalaikumsalam Naufal, gimana kabarnya di hari puasa ke-17? Apakah sehat atau mungkin lagi kurang fit nih hari ini? Alhamdulillah, sehat Pak ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah, menurut Pak Wiwit dan Pak Naufal, topik yang akan kita bahas ini perlu nggak ya buat kita renungkan bersama? Iya, sangat perlu. Karena untuk perbaikan diri tentunya itu dibutuhkan untuk anak-anak pada hari ini. Ya, secara esensi juga perlu kita bahas lebih detail lagi terkait gimana sih kenapa kok anak-anak Gen Z kok dikatakan durhaka. Ini kan permasalahan yang lumayan pelik ya Tat ya? Iya, Ya, betul. Nah baik, tanpa berlama-lama biar gak ngebosenin juga, kita langsung mulai aja dari yang sempat trending, yaitu Gen Z disebut sebagai generasi yang durhaka. Banyak anak muda sekarang yang kesana kemari makin durhaka, bahkan menganggap sebuah agama itu lelucon, dan bahkan sikapnya terhadap orang tua dan guru sekarang makin dipertanyakan. Bener banget, ada video viral yang katanya cuma bercanda. Tapi banyak juga yang melihat ini sebagai tanda moralitas generasi kita yang makin menurun. Iya. Nah, Pak Naufal, dan dari perspektif Islam, sebenarnya batas bercanda kita itu sampai mana sih? Apa yang Islam katakan soal fenomena yang trending kali ini? Oh ya, memang bercanda itu kan hal yang boleh ya, yang boleh. Tapi tentunya kita juga harus melihat batas-batasnya seperti apa. Kalau menurut saya ada beberapa poin yang harus diperhatikan anak-anak biar guyonnya, bercandanya juga punya sesuatu yang lebih, bukan hanya menghina orang lain gitu. Bahkan Rasul juga kan pernah bercanda ketika ada seorang tua, nenek-nenek yang minta didoakan masuk surga, tapi beliau di surga itu nggak ada nenek-nenek gitu, adanya bidadari semua, adanya perawan semua, tapi nanti jenengan akan dirubah menjadi seorang seperti itu gitu. Nah, bercanda artinya Rasul juga bercanda, itu hal-hal yang boleh kalau dalam Islam. Tapi memang hari ini mungkin kalau fenomenanya agak agak keluar jalur, ya kita harus mengingatkan. Ada adab-adab yang perlu kita luruskan. Seumpama dari hal bercanda itu nggak boleh menyembunyikan barang. Ya. Contohnya itu nggak boleh, itu ada hadisnya, nggak boleh menyembunyikan barang. Bercanda itu nggak boleh menyakiti orang lain. Nah, nggak boleh dengan kata-kata bohong atau kasar. Nggak boleh berbohong biar orang lain tertawa, seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, wailul lilladzi yuhaddisu liyudhika fayakdzib liyudhika bil qaum wailullahu, yang artinya celakalah bagi seorang yang berkata bohong, jadi agar orang-orang tuh tertawa. Nah, itu kan batasannya seperti itu. Nggak boleh, wailullahu, celakalah dia, kata Rasul. Ada juga yang memang kalau hari ini kita juga harus tahu batasannya seseorang itu tidak boleh melebihi batasan orang lain. Kalau dalam istilah bahasa Arab ya, hurriyatul mar'i mahdudah bi hurriyati ghairi, kebebasan seseorang itu terbatas dengan kebebasan orang lain. Jangan sampai kita nerabas kebebasan orang lain. Artinya kita guyon sedangkan orangnya nggak mau diguyoni, kita tetap guyon, itu kan nanti melukai hatinya. Iya, betul banget. Itu. Kadang kan kita suka spontan gitu, malah menertawakan keadaan teman kita yang berbagi cerita. Berarti kalau kayak begitu nggak boleh apa ya? Iya, gitu. Jadi kita harus memperhatikan
apa ya batasan-batasannya gitu. Karena itu kan hal yang boleh, tapi ya memang harus kita perhatikan betul-betul. Kita batasi. Betul. Nah, kalau dari sisi sosial nih, apakah ini cuma masalah moral individu atau ada faktor sosial yang bikin fenomena ini makin marak? Ya, kalau kita lihat di akhir-akhir ini kan anak-anak mengalami post power perkembangan yang lumayan signifikan. Kalau dulu kita belajar sosiologi dari era tradisional, modern, postmodern. Nah, ini anak-anak ini di postmodern. Postmodern itu fase menghadapi modern mau ke milenium atau bahasanya itu lebih ke arah sangat maju. Majunya mereka itu satu di bidang teknologi. Karena teknologi mereka secara moral mereka terdistract. Sehingga kalau viral itu menjadi pedoman. Nah, ini menjadi problem. Kalau kita angkatan kita, kalau saya kan 95 kita generasi X, generasi X ya. Kalau saya generasi apa, Pak? Kalau jadi kan kita itu ibaratnya sudah di fase yang didikan orang tua kita itu keras. Iya. Kalau anak-anak yang di era sekarang itu mereka dididik keras itu seakan-akan mereka ini bukan waktunya. Nah, ini menjadi dianggap sebagai anak kecil. Iya, itu yang menjadi problem sekarang sehingga mereka lebih soft Pak ya kalau anak. Iya, dan dulu kiblat kita waktu di pendidikan, kiblat kita itu kan science and logic, religions, ya kan? Science, logic, religions. Kalau anak-anak sekarang itu religions, science, logic itu berkurang. Kenapa? Prinsip mereka yang penting itu tenar. Filsafatnya kalau kita bicara filsafat namanya eksistensialis. Mereka itu lebih mementingkan eksistensi daripada esensi. Bisa kalian lihat lah, kalau lihat anak-anak jalan, harga sepatunya itu harganya tuh 2 juta, ya bener kan? Ya kan? Ya, bayangkan kalau beda dengan kita kan, mereka lebih mementingkan kita apa ya? Seadanya Pak ya. Kalau kita sih karena kita eranya beda ya. Kalau era kalian tuh lebih mementingkan esensinya. Eksistensi terlihat keren, esensinya. Itu. Biasanya kayak gitu juga difaktorin karena FOMO, missing out. Betul. Secara moral perkembangannya anak-anak itu lebih ke arah situ. Padahal kalau kita bicara tentang teorinya Goldberg, mereka ada namanya prakonsekuensi. Jadi sebenarnya di prakonsekuensi sebenarnya kalau mereka terlalu ikut ke arah perkembangan yang tanda kutip modern dan western, problemnya satu. Khawatirnya kehilangan jati diri bangsa. Itu yang menjadi problem. Dia menjadi orang lain. Lain, bukan dirinya sendiri lah. Ini kacanya itu si A, si B, si C. Ya, betul. Potensi dirinya tadi hilang. Hilang. Ya, itu menjadi problem. Maka di era perkembangan seperti ini, generasi Gen Z ini tingkatan pertama itu harus moral. Makanya di pondok pesantren kalau jenengan dari pondok pesantren antara adab dan ilmu lebih tinggi. Ya, antara adab dan ilmu ya adab dulu. Ya, iya kan? Makanya sekarang itu ya kalau orang pinter tanpa adab ya bahaya itu, ya kan? Adabnya harus lebih tinggi, habis itu baru ilmu. Makanya di era sekarang Gen Z itu moral itu menjadi pendidikan pertama. Makanya kalau kalian nanti suatu saat di lingkungan kumpul dengan orang-orang yang kuliah atau gimana pun, maka moral harus kalian dahulukan. Karena apa? Karena kalau moral itu mahkotanya kita. Iya, gitu. Bahkan kita sedari kecil juga udah diajarin moral yang benar itu di mana sama orang tua kita. Betul. Kalau saya lihat sekarang anak sekarang itu yang lagi krisis juga kejujuran, Pak. Nah, betul. Ini hal yang menurut saya ini hari ini tuh anak itu apa ya? Untuk jujur itu kan hal yang dasar ya. Karena betul. Kebohongan itu adalah apa ya, pusatnya dari dosa itu nanti pusatnya kebohongan. Nah, anak sekarang kalau saya lihat itu banyak yang menjadikan kebohongan itu kayak hal yang biasa. Iya, betul. Akhirnya kalau dia terus menerus mungkin sekarang dia berbohong untuk hal kecil, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, dia korupsi besar-besaran. Bayangkan kalau jadi pemimpin, wah malah rusak itu dari awal. Tapi kalau dia dia sudah bisa menghilangkan benalu yang ada dirinya, dia berani jujur katakan, ya itu tidak akan sampai besar. Kalau benalu pohon itu kan semakin dia besar di pohon, ya sudah dia akan menyatu dengan pohon tersebut, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau saya melihat memang
kalau hari ini kalau dikembalikan lagi akhlak dan sebagainya itu juga penting, tapi kejujuran ini sedikit yang agak miris karena anak sekarang itu mempermainkan hal tersebut. Artinya bohong itu kayak sesuatu yang wajar gitu. Saya bohong nggak apa-apa. Yang penting tidak apa ya. Saya selamat. Nah, kalau Pak Noval sendiri, Pak Wiwit sendiri, mungkin saya lebih baik mengatakan itu jujur meskipun saya dapat pahitnya ya. Gitu. Karena ya saya berani berbuat, berani tanggung jawab gitu, seperti itu. Berani menggali lubang, harus juga berani menutup lubang. Ya. Sama yang terakhir juga ini Pak, yang sering terjadi pada anak-anak mengalami krisis mentalitas. Anak-anak mengalami krisis. Setuju Pak Wiwit. Krisisnya apa? Anak itu tidak berani kalau ada problem tuh head to head untuk menyelesaikan, tidak berani. Itu problem. Lari aja. Kadang menghindar dari masalah. Menghindar sampai permasalahannya besar. Habis itu wah, meledak. Kesehatan mentalku terganggu. Itu yang menjadi problem ya kan. Mental health-nya itulah yang menjadi, makanya krisis mentalnya juga. Dan juga pesan untuk generasi muda, kalau bisa cari teman-teman yang sefrekuensi, yang mengajak kita menuju ke arah kebaikan. Betul. Itu teman itu sangat berpengaruh, Pak. Betul. Ya, kalau kita itu dilihat itu circle-nya, kalau circle kita itu jelek, ya manusia itu lebih cepat akan ketarik ke dalam hal jeleknya daripada baiknya. Gitu. Ya, betul. Setuju. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke yang lebih berat. Baru-baru ini dilansir di kompasnasional.com, Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Nah, dilihat dari korupsi itu dampaknya nggak cuma buat uang negara, tetapi juga buat masyarakat. Kepercayaan publik itu makin menurun. Contohnya aja yang awalnya itu pada isi bensinnya di Pertamina, sekarang mulai beralih ke Shell dan alternatif lainnya gitu. Iya, memang hari ini kita melihat fenomena besar ini, Mbak ya. Fenomena besar ini menjadi PR bersama negara kita gitu. Jadi banyak hal-hal yang akhir-akhir ini booming ya, kembalinya lagi kepada pemimpin-pemimpin kita jangan sampai salah memilih pemimpin, itu yang pertama. Terus yang kedua, memang kita kembalikan lagi seperti yang apa saya sampaikan, tidak mungkin korupsi ini tiba-tiba dia mencuri besar, itu tidak mungkin, pasti mulai dari kecil. Makanya kalau kita menghadapi hal ini sekarang, nah PR kita adalah generasi Gen Z nih Pak. Jangan sampai anak-anak Gen Z ini akan meniru orang-orang di tahun 2025 ini. Itu aja. Jadi kita perbaiki yang sekarang, kita lebih fokus yang sekarang. Kalau menurut saya seperti itu, karena akar ini kalau tidak diputus itu nanti akan semakin parah. Indonesia itu akan semakin hancur. Kalau sekarang orang ngeri Pak ya. Jadi korupsinya sampai merugikan negara sekian ratus triliun. Wah, itu luar biasa. Jadi memang ayo sama-sama teman-teman Gen Z, ayo kita memperbaiki diri. Insya Allah kalau kita memperbaiki diri, orang lain juga akan berdampak gitu. Iya. Nah, Pak Wiwit, kalau bicara soal korupsi ini, apakah ini memang murni kesalahan individu atau ada sistem yang bikin korupsi tetap subur? Dan bagaimana pandang Pak Wiwit akan hal ini? Oke, ini materi yang agak berat karena kalau kita salah ngomong itu bahaya ini. Masuknya nanti kita ke lembaga permasyarakatan atau penjara. Karena memang sangat sensitif, karena memang lagi sensitif sekali. Tapi yang menjadi catatan untuk bapak-bapak yang sedang memegang peranan penting di negara, satu, jangan sampai ideologi materialistis itu menguasai diri kita. Problemnya sekarang materialism itu mempengaruhi kita. Segala sesuatu dilihat dari sumbernya, itu adalah capital value. Itu problem. Coba kalau dalam hidup kita menanamkan taraf hidup religious value, kita nggak mungkin mengalami problem yang sangat banyak.
problem kita, problem negara, masyarakat kita, semua dihitung dari capital value, dari material value. Padahal kalau dalam Islam sebenarnya kehidupan dunia ini cuma sementara, Pak. Sementara, ngapain? Kaya-kaya, tapi hasilnya dari nyuri, ngapain? Jadi materialisme itu awal kehancuran. Kalau orang pikirannya sudah materialisme, dia akan menolak segala sesuatu yang bertolak belakang dengan capital, keuangan. Contoh paling simpel saja, sedekah. Dalam konsep kita, sedekah uang berkurang apa enggak? Dalam konsep kita berkurang. Kalau orang materialistis pasti ngomong, uangku berkurang. Tapi dalam religion value, orang kita bersedekah, Allah pasti akan dikalikan 700 kali. Itu bedanya. Coba dalam kehidupan masyarakat kita, korupsi akan hilang ketika kita menerapkan religion value. Kita menguatkan Agamanya dikuatkan. Materialismenya kita kurangi. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi problem. Yang kedua terkait korupsi. Antara kalau kita ngomong salah-salahan siapa, itu tidak akan pernah selesai. Kalau kita ngomong ini pemerintah salah, ya kita nggak akan pernah selesai. Yang paling selesai adalah kita memaafkan semuanya. Mulai dari diri kita sendiri, maafkan diri kita sendiri. Jangan sampai menjadi seperti itu. Kalau saya nanti menjadi pejabat Pertamina, saya harus berlaku adil. Karena apa? Banyak yang di bawah yang perlu kita bantu. Kalau semua orang sadar seperti itu, iya. Apalagi kalau ideologinya sudah humanisme, selesai kita. Selesai, humanisme adalah manusia akan manusia. Kita ketika berada di atas, kita melihat di bawah, oh dia lebih kekurangan, tak bantu, selesai. Maka orang untuk sahabat untuk korupsi akan berkurang. Jadi menambahkan tahu, ya. Jadi artinya hubungan antara iman, ilmu, amal ini benar-benar tidak boleh putus. Betul. Nah, kalau kita memutuskan salah satu ilmu, iman, amal ini terputus, ya akhirnya nanti banyak hal yang yang keluar dari jalur, keluar dari jalur. Oke. Ya, sebenarnya ada satu buku yang menarik, Bapak Ibu sekalian, coba baca bukunya Buya Hamka yang Lembaga Hidup atau apa. Bagaimana Buya Hamka itu menjelaskan hidup itu sebenarnya kalau kita serius ngejar dunia nggak enak. Padahal sebenarnya tugas kita yang utama itu ya beribadah. Iya. Menyiapkan untuk akhirat. Menyiapkan. Orang itu kan ibaratnya dia kalau di dunia kan dalam perjalanan dia hanya mampir untuk minum. Berapa sih lamanya orang untuk minum? Nah, gitu kan. Itu kan kita rasakan itu kan di dunia ini panjang sebenarnya. Kalau diperumpamakan itu hanya sebentar mampir. Kita hanya mampir untuk minum. Nah, perjalanan selanjutnya itu akan lebih panjang ketika di akhir. Kalau kita semuanya sadar itu, anak-anak sadar, Gen Z sadar itu, kita akan lebih fokus kepada akhirat. Iya, kan di bukunya Hamka kan Hamka seperti itu. Betul. Dia mengatakan yang kalimat yang sangat menurutku sangat keren itu ketika dia mengatakan teman yang paling dekat pada kita itu adalah kematian. Iya. Bayangkan loh, kamu tiba-tiba nyuri ya, Bapak Ibu ya, tolong dengarkan saya. Ya, kalian tiba-tiba nyuri berapa triliun, tiba-tiba mati gak kompromi. Masa ngechat dulu mati, malaikat. Bos, waktunya bos. Panggil kan gak mungkin ya kan? Gak mungkin kan? Tiba-tiba kita pas posisi mencuri moro-moro tiba-tiba meninggal. Iya, gak ada yang tahu. Nah, itu makanya itu poinnya, jangan sampai kita itu nunggu tua dulu baru tobat. Iya, enggak jangan. Kematian itu ya Gak ada yang tahu. Tapi ya idza ja'a ajalu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya ya nggak mungkin mundur. Bisa dimundurkan. 1 menit meskipun 1 detik ya kan. Nah, itu. Allah mengatakan Novel mati, ya sudah mati gitu. Makanya yang perlu kita siapkan ya menyiapkan diri kita. Betul. Jangan sampai kita nanti aja lah tobat kalau sudah tua. Iya kalau nanti kita ketemu tua Pak Benji. Ya, tiba-tiba kita sudah 30. Kalau kita seumpama nanti keluar dari podcast ini mati gimana? Kan gitu. Betul. Nah, terus setelah mendengarkan perspektif dari sosialnya, kira-kira kalau dari perspektif Islam nih Pak Novel, bagaimana sih pandangan Islam melihat pemimpin yang korupsi? Apa hukuman atau tanggung jawab moral yang seharusnya mereka tanggung? Ya kalau saya sendiri Pak ya, kalau kita ini sekarang berada di Indonesia, negara yang berundang-undang, ya kita mengikuti undang-undang yang ada. Betul. Jangan sampai kita main hakim sendiri katakan. Kalau kita mendingan kita lebih baik adalah kita serahkan ke yang berwajib. Gitu. Jadi kita jangan sampai
wah ada pencuri di sana, kita ambil pencurinya, kita keroyok, jangan seperti itu. Karena kita adalah negara yang berundang-undang, jadi sudah ada yang mengatur, kita percayakan kepada mereka, seperti itu. Oke. Oke. Wah, obrolan hari ini berbobot banget ya. Dari fenomena Gen Z yang durhaka sampai korupsi di Pertamina, yang semuanya mengarah ke satu hal, yaitu puasa moral. Bener banget, kalau kita mau perubahan harus mulai dari diri sendiri seperti yang barusan dikatakan. Dan buat yang merasa itu cuma bercanda, mungkin perlu lebih introspeksi diri. Apakah ini benar-benar harmless atau malah merusak? Nah, terima kasih banyak buat Pak Noval dan Pak Sama-sama. Wiwit yang telah Yuk. mengisi Terima kasih Pak. Oke. podcast hari ini. Terima kasih Terima kasih atas sudah diundang ke sini. jawabannya. Mohon maaf kalau kita ada Berasa kekurangan. jadi orang penting kalau ada di sini. Barusan jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Wiwit dan Pak Naufal sangat amat luar biasa dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Dan buat kalian yang ngedengerin, jangan lupa follow terus Star Podcast. Kita bakal terus bahas topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tune dan ingat, mari kita terus memimpin, menginspirasi dan berkolaborasi. Lead, inspire, and collaborate.